Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semoga ruangan ini siang hari ini penuh sesak dengan malaikat yang mendoakan kebaikan untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas karunia Allah, siang hari ini kita semuanya dipilih oleh Allah di antara jutaan manusia yang Ia hidupkan di muka bumi ini. Kita diizinkan, dibantu, dikuatkan oleh Allah menerjang jarak. Ada yang rumahnya jauh, saya lihat tadi ada mobil merah, tulisannya Banjarnegara, platnya sepertinya mau kebablasan. Kemudian mundur sedikit, kemudian masuk. Kita diizinkan, dikuatkan untuk menempuh jarak yang jauh. Ada yang dari Wadah Selintang, ada yang dari Welahan, ada yang dari Dieng. Dan kita diizinkan oleh Allah untuk menempuh teriknya matahari. Dan kita dibantu oleh Allah untuk sejenak ikhlas meninggalkan urusan-urusan kita di rumah, tentang anak, tentang suami, tentang pekerjaan, tentang perdagangan, tentang urusan rumah tangga. Semoga apa yang ibu tinggalkan dan ibu upayakan menjadi catatan dan pemberat timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kalau laptop ini kena motherboardnya itu bayarnya berapa ya? 1 jutanya itu ke atas. Kalau kena keyboardnya itu mungkin bayarnya 800.000. Atau kalau laptop ini kena layarnya nyaris tidak bisa diperbaiki. Tapi ada barang ciptaan di muka bumi ini yang kalau diperbaiki harganya ratusan juta rupiah. Pasang ring sekarang harganya berapa, Bu? Berapa harganya, Bu? Ring jantung berapa, Bu? 100 jutanya kurang atau lebih, Bu? Lebih. Sekarang kalau operasi, mohon maaf, tulang, operasi tumor, operasi yang ringan-ringan, ada yang di bawah 5 juta, Ibu. Rata-rata berapa? Ada barang ciptaan Allah, kalau kita servis bayarnya itu ratusan juta. Jadi kalau benda itu sehat, kalau barang itu sehat, kalau nikmat Allah itu tidak ada gangguan, harganya berapa, Bu? Tak ternilai. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, pun demikian kita sering menyepelekan nikmat yang namanya nikmat sehat. Kemarin corona, oksigen susah atau mudah didapatkan? Harganya murah atau mahal? Mahal kalau ada barangnya tidak apa-apa. Tetapi mahal dan barangnya tidak ada. Maka itulah yang dikatakan oleh para ulama, sesungguhnya sehat itu derajatnya lebih tinggi daripada uang. Napa, Bu? Sehat itu derajatnya lebih tinggi daripada uang. Berapa juta harus kita spend out untuk kita membayar ketika kita sehat. Maka Ibu, sekali lagi luruskan niat, berdoa kepada Allah, semoga sehat kita siang hari ini menjadi sehat yang kita gunakan untuk duduk bersama mencari ridhonya Allah. Tulisan yang ada di hadapan Ibu bunyinya apa, Bu? Iya, selanjutnya. Oh, sebentar, laptopnya.
Kak Dea bisa minta tolong? Ketutup. Tertutup. Hang ya? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tulisan yang ada di hadapan ibunda semuanya bunyinya apa, Bu? Sepele. Sepele niku bahasa Jawane napa? Ya sepele. Pernah lihat orang cantik njok kepengen cantik kayak dia? Pernah nggak, Bu? Jujur aja. Pernah? Nah, pernah lihat orang badannya bagus, langsing, bentuknya Masya Allah, lalu terbesit di dalam hati kita, andai badanku seperti badannya. Pernah? Ketika kita melihat ada ibu-ibu bawa kendaraan, kendaraannya bagus, terbesit di hati kita, kapan yo aku bisa pengen seperti ibu itu? Pernah? Pernah. Ketika kita masuk rumah seseorang, kemudian orang itu rumahnya bagus, perabotnya itu pilihan, seperti perabot-perabot yang sedang viral di internet, terbesit di dalam hati kita kepengen seperti itu manusia biasa, wajar. Tetapi sesungguhnya ketika kita pengen seperti itu pengen yang sepele. Mohon maaf tanpa merendahkan, itu pengen yang receh. Tapi kalau kita lihat ada perempuan baca Qur'annya bagus, sholat tahajudnya luar biasa, amalnya luar biasa, terhadap ilmu luar biasa, sabarnya luar biasa, lalu kita ghibtah kepada perempuan itu baru namanya iri yang apa? Kalau paling iri sama kecantikan, sama kendaraan, sama rumah, sama jabatan, mohon maaf tanpa berniat merendahkan, itu ombrengan, Bu. Mestinya kita iri kepada orang yang taat, lalu kita termotivasi untuk ikut kepada orang-orang yang baik itu, lalu kita ketularan kebaikan-kebaikannya. Hari ini apa materi kita, Bu? Judulnya, Bu? Lah judulnya aja nggak tahu, jangan-jangan tidak baca. Judulnya apa? Ini ada pengumuman itu brosurnya nang ngarep. Oh ya, baik. Ya, makasih. Keputihan madhi wa ya terus dan Masya Allah. Pernah dengar itu semuanya, Ibu? Masya Allah. Sebelum masuk kepada hukum keputihan itu gimana? Kalau keluar keputihan itu membatalkan wudhu atau tidak? Mani itu najis atau tidak? Madhi itu apa? Bentuknya seperti apa? Maka mari kita awali dulu dengan membedakan hadas dan najis. Apa perbedaan hadas dan najis? Ya. Kalau kita sholat cukup dengan wudhu atau mandi. Kalau najis? Ada yang ingin menjawab? Ayo, Bu, dapat pahala surga. Ayo, salah nggak diapa-apain? Betul jawabannya. Ada yang mau jawab lagi? Lalu kalau hadas, sering mengucapkan kan kita, saya kena hadas besar saya kena hadas kecil loh, saya kena najis loh. Lah ini bajunya kena najis. Lah najis itu apa? Hadas itu apa? Ibunda, saudaraku semuanya, hadas itu keadaan. Kalau najis itu bendanya, barangnya, ada wujudnya. Tapi kalau hadas itu keadaan.
Ibu kalau kentut namanya terkena najis atau berhadas? Hadas. Hadasnya besar atau kecil? Ibu kalau beribadah dengan suami, kemudian melayani suami, itu namanya kita dalam keadaan terkena najis atau sedang dalam keadaan berhadas? Hadasnya besar atau kecil? Besar. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, najis itu bentuknya konkret, jelas. Oh, ada darah haid bocor nempel di baju kita, warnanya apa? Merah. Baunya amis, itu najis. Tetapi ketika kita terkena haid, namanya kita sedang apa? Berhadas. Jadi hadas itu keadaannya, sedangkan najis itu bendanya. Pembahasan ini sangat panjang, namun siang hari ini kita cukupkan pada permukaannya sebagai pengantar kita berbicara tentang keputihan dan apa yang akan kita bahas hari ini. Lalu ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, hadas itu ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau najis, ya ibu apal banget. Najis itu ada 3. Satu apa? An-najasatu thalathun. 1 mughalladah. Apa ibu? Yang kedua mukhaffafah. Yang ketiga mutawassithah. Apa kalau mughalladah itu? Berat. Kalau mukhaffafah? Kalau mukhaffafah sedang. Kalau mutawassithah? Ulangi lagi. Mughalladah besar. Mutawassithah? Mutawassithah ringan, angkat tangan. Mutawassithah ringan, angkat tangan. Mutawassithah sedang, angkat tangan. Lah kok nggak ada yang angkat tangan, terus apa? Kalau mukhaffafah? Coba yang mukhaffafah ringan angkat tangan. Lu gimana tuh? Suaranya ada tapi tangannya suruh angkat tangan. Nah, mughalladah itu artinya najis yang berat. Nah, najis itu segala sesuatu yang menjijikkan dan mencegah sahnya sholat. Nah itu Bu, misalnya itu secara syar'i. Kemudian najis itu ada mughalladah itu berat, kemudian ada mukhaffafah itu ringan, dan najis mutawassithah itu sedang. Contoh hadis mughalladah: bulunya anjing, liurnya anjing, eeknya anjing. Apanya anjing? Apanya anjing? Liurnya anjing contohnya. Lalu kita membersihkannya dengan cara dibasuh berapa kali? 7 kali. Salah satu basuhannya dicampur dengan debu atau tanah yang memenuhi syarat untuk digunakan ketika kita tayamum. Sekarang contoh hadis mukhaffafah yang ringan apa? Kencing anak laki-laki yang baru makan ASI saja dan belum makan makanan selain ASI. Maka ibu, Masya Allah, saya tidak tahu, tapi saya mengambil pelajaran sendiri. Anak perempuan itu kalau pipisnya itu ke bawah, tapi bayi laki-laki kalau pipisnya kemana? Nah, ke atas. Itu saya, oh Masya Allah, mungkin saya dahulu dengan kata mungkin ini loh yang menyebabkan bahwa kencing bayi laki-laki yang belum makan selain ASI itu menjadi hadas yang ringan, karena Allah ingin meringankan ibu yang memiliki anak bayi laki-laki. Karena kalau pipis kemana? Muncrat, jadi yang basah itu mana-mana, semuanya kena semuanya. Kadang-kadang ada yang sampai terkena lagi dabani begitu, lagi mau diganti tahu-tahu pipis. Masya Allah, itu mungkin saja di benaknya Mbak Eva. Itu contoh hadis mukhaffafah. Selain itu, maka masuk di dalam golongan hadis yang
sitoh. Termasuk salah satunya adalah tentang darah. Dan dalam hal ini darah yang masuk dan akan kita bahas siang hari ini secara singkat, cuman permukaannya saja, adalah darah haid. Darah apa, Bu? Sebelum kita masuk kepada keputihan. Lalu kemudian kita masuk ke dalam darah haid. Ini saya gambarkan dengan gambar softtek dalai wulu abang. Asli ini saya mau menampilkan darah-darah gitu, warna-warna, tapi kok kayaknya keprige begitu. Meskipun ketika kita bicara fikih, kita itu harus gamblang dan jelas. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya mengutip dari sebuah buku yang ditulis oleh Ustadzah Ani Mulyaningsih LC. Ini adalah buku tentang haid di dalam madhab Imam Syafi'i. Wajib bagi kita perempuan untuk belajar tentang haid. Tidak hanya untuk perempuan sebenarnya. Bagi suami-suami kita juga seharusnya suami kita paham tentang, sehingga kalau ibu haid kok begini-begini, suaminya jawab, oh ya ayah paham, mari tak jawab. Bukan menjawab, ya takon baik karena karo. Nah, sama siapa? Karena kita sudah paham. Namun insya Allah nanti itu menjadi materi khusus, kita ambil permukaannya saja. Berarti darah haid itu najis atau tidak? Najis. Masuk dalam kategori najis apa? Najis mutawassitoh, yang itu termasuk najis yang sedang. Ibu, kami catatkan rumus. Rumus pertama, ibu harus hafal rumus ini di luar kepala. Kapan darah yang keluar dari kemaluan kita tergolong sebagai darah haid? 1. Keluarnya setelah 9 tahun Hijriyah. Kalau tahun Masehi harinya berapa? 365 hari. Kalau tahun Hijriyah harinya. Nah, jadi kalau ada anak usianya 8 tahun lalu keluar darah dari kemaluannya, apakah itu namanya haid? Belum. Karena menurut rumus ini keluarnya harus setelah 9 tahun apa? Hijriyah. Pertama. Rumus yang kedua, keluar selama 24 jam dan terbentang selama 15 hari. Tolong dipahami ini, keluarnya berapa jam? Terbentang sama rentan waktu berapa hari? Sekarang pertanyaannya, ada ibu-ibu berarti sudah di atas apa? 9 tahun. Keluar darah selama 3 hari, tapi keluarnya hanya pagi tok, flek. Selebihnya sampai sore enggak keluar lagi. Besok keluar lagi. Begitu terus, Ibu. Sampai 4 hari cuman pagi tok. Apakah itu termasuk haid? Apakah itu termasuk haid? Yang iya angkat tangan. Iya apa tidak? Tidak apa iya? Yang tidak angkat tangan. Ya, Ibu kenapa tidak? Karena keluarnya tidak 24 jam. Artinya darah itu hanya keluar pagi, flek tok.
Kemudian tidak ada ciri-ciri, misalnya tidak disertai dengan, mohon maaf, payudara yang sakit, kemudian punggung yang, nah karena nanti akan ada pembahasan, kemarin di NA Kerta kami pembahasan apa hukum bercak yang keluar sebelum haid. Kalau ikuti dengan tanda-tanda haid, mendekati jadwal kebiasaan kita haid, tetapi kalau itu diikuti dengan tanda-tanda haid dan mendekati jadwal kita haid, maka flek yang keluar menjelang haid itu termasuk darah haid. Tapi kalau ada orang keluar darahnya pagi tok, kok siangnya nggak keluar, malamnya nggak keluar, sorenya nggak keluar, besok keluar lagi. Kalau ini dikumpulkan sampai 15 hari tidak jangkep 24 jam, maka termasuk darah haid atau tidak? Bukan. Apa maksudnya itu kalau keluar 24 jam itu berarti dewek ndeloki softtek terus baik apa mau tuh? Bukan. Maksudnya kebiasaan. Kita itu kan kalau haid itu kan gelegek pagi misalnya kan. Terus sampai siang itu ya enggak gelegek-gelegek tapi tetap keluar. Nanti ketika lagi aktivitas gelegek lagi anget gitu ya, rasanya yuk kurang pede. Tembus apa enggak ya, ini kayaknya keluarnya lagi banternya. Kemudian berhenti lagi, malamnya begitu lagi, tidur aja gelisah. Takut spraynya My Love ketembusan apa Bu? Udah pakai wing lah sing 10 cm apa sing 12 cm. Pokoknya prige carane ben ora tembus. Itu yang dimaksud dengan 24 jam. Artinya bukan berarti kita nonton terus boleh prige mengko ora ngapa-ngapa. Artinya bahwa itu keluar secara terus-menerus, durasinya waktunya 24 jam terbentang selama. Nah sekarang hari pertama hanya keluar sampai jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Malamnya bersih. Jam 7 pagi sampai jam 6 sore itu berapa jam? 11 atau 12? 11. Keluar lagi besok harinya dengan waktu yang sama, 7 sampai jam 6 sore. Keluar lagi besoknya jam 7 sampai jam 6 sore. Termasuk darah haid atau tidak? Mengapa? Karena kalau dikumpulkan darah itu sudah terhitung berapa jam? 24 jam, masih dalam bentangan 15 hari. Lalu darah tidak didahului dengan proses melahirkan. Oh, keluarnya udah keluar ini Mbak Eva, terus orangnya sudah di atas 9 tahun. Kemudian keluarnya juga 24 jam. Apakah haid? Tunggu dulu. Ibu itu melahirkan, iya berarti bukan haid, tapi apa? Nifas. Kalau ditanya ibu itu melahirkan atau tidak? Tidak. Oh, bisa jadi itu darah haid karena tidak didahului dengan proses melahirkan. Kaidah yang keempat. Didahului masa suci minimal 15 hari. Ini harus di luar kepala. Imam Hambali mengatakan masa suci 13 hari, tetapi mayoritas ulama minimal masa suci itu 15 hari, maksimalnya tidak terbatas. Ada orang haidnya tuh sucinya 20 hari, 24 hari baru haid lagi, tapi minimalnya itu harus 15 hari. Mbak Eva, tanggal 1 saya haid, tanggal 6 saya selesai, berarti berapa hari? 6 hari. Lalu tanggal 20 saya keluar lagi. Dari tanggal 6 sampai tanggal 20 berapa hari? Berapa hari? 14 hari. Berarti darah yang keluar ketika tanggal 20 itu haid atau tidak? Haid atau tidak? Haid atau tidak? Belum haid. Kenapa? Belum 15 hari. Jadi harus didahului dahulu dengan masa suci minimal 15 hari. Oh, itu juga harus ditanya, lah melahirkan atau tidak? Oh tidak. Apa anak kecil? Bukan, sudah dewasa. Oh, darahnya sudah keluar 24 jam? Iya. Tapi tidak didahului masa suci selama 15 hari, belum tentu itu darah haid. Kemudian kaidah yang terakhir, tidak boleh lebih dari 15 hari.
Maksudnya apa? Gitu. Apakah kalau kita keluar darah semuanya itu dihukumi kalau lebih 15 hari itu adalah istihadhah? Ibu ingat tadi hitungannya itu sucinya berapa? Kalau setelah suci 15 hari itu keluar darah dan memenuhi syarat-syarat yang di atas itu, maka darah yang keluar itu bisa disebut darah haid. Lalu kapan disebut darah istihadhah? Ketika hari ke-15 dan ke-16 itu bersambung tanpa jeda. Ibu. Apa Ibu? Hari ke-16, hari ke-15 dan hari ke-16 itu bersambung tanpa jeda. Sekarang pertanyaan lagi. Mbak Eva haid selesai tanggal 10. Lalu tanggal 20 keluar lagi. Termasuk haid atau bukan? Mengapa? Belum didahului masa suci selama 15 hari. Ini kaidah umum, sehingga dengan kaidah yang paten ini kita bisa merumuskan kapan itu darah haid dan kapan itu darah istihadhah. Kemudian ada pertanyaan, lah minum pil keluarnya jadi tidak teratur. Kalau minum pil nggak ada darah, ya tidak disebut haid. Kalau minum pil kok tetap keluar darah, kalau sudah memenuhi syarat-syarat ini, orangnya di atas 9 tahun, tidak didahului dengan melahirkan, keluar sudah 24 jam, kemudian sudah melalui masa suci selama, maka meskipun dia minum pil kemudian tidak teratur, kalau sudah mendahului masa 15 suci, maka darah yang keluar termasuk darah haid. Bingung enggak Bu? Bingung tidak Bu? Tidak, insya Allah ya. Nanti kita pelajari lagi pada materi saat kita membahas haid. Kaidah pertama apa? Jadi kalau ada anak 7 tahun keluar darah, darah apa namanya? Kemungkinan darah istihadhah. Kemudian kita keluar darah, kok darahnya keluar pagi tok, hanya flek, tidak disertai dengan tanda-tanda haid, dan juga keluar tidak dalam masa kebiasaan haid. Apakah itu darah haid? Belum tentu. Jawabannya apa? Karena kita harus melihat indikator yang mana dulu? Oh, tidak didahului dengan melahirkan. Kalau ada keluar darah, Bu, tapi dia setelah melahirkan, berarti darahnya bukan darah haid tetapi darah nifas. Tidak boleh lebih dari 15 hari dengan syarat 15 hari ke 16 hari itu darahnya apa Bu? Bersambung, Ibu. Maka itu yang disebut dengan darah istihadhah. Sekarang Ibu, maksimal orang haid itu 15 hari. Tetapi para ulama memberikan kemudahan kepada kita, kembalikan kepada kebiasaan masing-masing. Jadi umumnya wanita itu haid itu 6, 7, 8. Betul Bu? Ada yang sampai 9, mohon izin angkat tangan. Ada yang 10? Ada Ibu? Berapa bulan Ibu? Berapa Mbak? Setiap bulan? Mohon disambungkan suaranya. Setiap bulan haidnya 10 hari. 10 hari. Ibu yang angkat tangan lagi, setiap bulan haidnya berapa hari? Sampingnya Bunda. Tadi sepertinya angkat tangan ada yang punya kebiasaan di atas 10. Iya Bunda? 4 sampai 13 hari ketika setelah suntik. Meskipun setelah suntik KB, kalau muncul itu darahnya keluar selama 24 jam dalam rentan waktu 1 sampai 15, maka tetap disebut darah haid. Nah, itu kaidah umumnya.
Nah, berlaku kepada orang-orang yang punya haid yang muqtadah, artinya kita punya kebiasaan haid di dalam sebulan seperti itu. Berarti kalau ada ibu yang 10 hari tidak 6 sampai 7 hari, tetapi menggunakan hitungan sendiri. Maka ibu, sebelum kita masuk kepada keputihan, Mbak Eva berharap ibu semuanya punya kalender. Jadi kalender kita itu kotor. Kapan mulai haid, kapan selesai, ibu. Turak-kurak, dan kapan dikatakan kita sudah punya kebiasaan haid itu ketika sudah terulang 3 kali. Contoh Mbak Eva, kalau Senin mandeknya insya Allah bisa kami pastikan mandeknya juga Senin. Bulan depan begitu lagi sampai 3 kali terulang, berarti kita sudah bisa mengatakan kita punya siklus Senin sampai Senin. Berapa terulangnya? Nah, nanti ini masuk ke istihadhah. Bagaimana membedakan istihadhah? Selain dari hitungan yang tadi 15 hari, sebenarnya kita bisa membedakan dengan darah, Ibu. Darahnya berbeda, tapi kita nggak bahas istihadhah. Lalu Ibu butuh konsentrasi. Kalau tidak punya hitungan tadi, tidak punya kemampuan untuk membedakan darah, maka kembalikan kepada kebiasaan haid kita. Kalau Mbak Eva Senin sampai Senin selesai, kok hari Rabu keluar lagi, bagi Mbak Eva itu istihadhah. Karena sudah keluar dari kebiasaan saya haid. Bagaimana dengan orang yang tidak punya kebiasaan ini? Maka tidak punya kebiasaan, tidak bisa membedakan darahnya. Orang itu nggak punya kebiasaan haid, maka ikut kebiasaan perempuan pada umumnya. Nah, pada intinya kita akan membahas bahwa haid itu najis. Yang kedua, rumus tadi adalah rumus patokan yang harus ada di luar kepala kita. Bagaimana kita menghukumi darah yang keluar dari kemaluan kita, apakah itu haid, apakah itu istihadhah. Lalu kemudian kita akan masuk kepada keputihan. Sama-sama keluar dari kemaluan, Bu? Sama-sama keluar dari kemaluan ya, Masya Allah. Insya Allah minggu depan kalau tidak ada halangan, kita akan bahas, tidak membahas haid. Saya akan bahas karena itu darah. Sebelum kita membahas haid terlalu jauh, kita akan bahas hukumnya bercumbu di saat haid atau jima di saat haid. Batasannya apa, boleh pegang atau tidak, boleh lihat atau tidak, insya Allah untuk Sabtu depan. Sekarang kita belajar cairan-cairan yang keluar dari kemaluan. Yang kedua tadi saya sebutkan cairan bernama apa, Bu? Keputihan. Sekarang Mbak Eva tanya, Ibu kalau kentut keluarnya dari mana angin itu? Dari belakang. Mohon maaf, yang diwudhui pantatnya atau anggota wudhu? Ya, Ibu mohon maaf kalau pipis keluar dari mana? Dari lubang kubul. Jadi kubul itu depan, dubur itu bukti bahwa Nusantara itu Islam. Karena menyebut anus itu dengan dubur dan itu bahasa Arab. Ibu. Tapi kita taunya cuma dubur, yang depan tidak tahu. Yang depan namanya kubul. Apa, Bu? Kubul. Kubul, kalau belakang? Nah, jadi kita jangan sebut anus, tapi sebut apa? Dubur. Kalau pipis, yang keluar adalah kubul, tapi yang diwudukan? Kok bukan, mohon maaf di situnya. Itulah, Ibu, bahwa aturan di dalam Islam itu tidak semuanya kita masukkan di dalam pikiran. Tetapi kita masukkan ke dalam apa? Iman. Kalau kita nggak iman, aneh banget. Wong sing ngentut pantate kasing diwudoni anggota wudhu, tidak masuk akal. Tapi karena syariat itu kita masukkan di dalam iman, maka ketika Allah mengatur sesuatu, kita akan berkata sami'na wa ata'na. Lain dengan penelitian. Kata ilmuwan, pasir itu kalau dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya akan mengikuti tempatnya. Betul atau tidak? Karena sudah ada eksperimen.
Tapi kalau urusan agama, loh kentut di belakang kok wudhu, kok haid diatur, kok keputihan diatur, Masya Allah. Kemarin kita sampaikan urusan saja diatur di dalam Islam, apalagi urusan ibadah. Maka diatur, pipis diatur, pun keputihan diatur di dalam Islam. Maka apa itu keputihan? Inilah sekali lagi saya punya cita-cita. Semoga besok mungkin ada Dokter Objin atau Bu Bidan yang bisa menjelaskan keputihan menurut ilmu kesehatan. Tetapi karena hari ini kita belajar fikih, maka kita akan berbicara keputihan secara fikih. Ibu, keputihan itu disebut, saya tidak bisa bahasa Inggris, tulisannya kayak flour albus. Nah itu bacanya bagaimana, saya urutayeng gitu. Atau semacam cairan yang keluar dari kemaluan wanita, dan itu ada dua jenis. Satu namanya normal, keluar menjelang menstruasi atau sesudah menstruasi. Yang kedua keputihan penyakit yang disebabkan oleh infeksi atau bakteri, disertai dengan rasa gatal di dalam kemaluan dan di sekitar bibir kemaluan. Lalu ulama terdahulu membahas istilah rutubah, yaitu lendir yang keluar dari kemaluan wanita, dan sekarang dikenal dengan istilah ifrozat, atau yang menjadi judul kajian kita hari ini apa Bu? Keputihan. Ada dua pertanyaan yang akan kita bahas yang hari ini. Satu, keputihan itu najis atau tidak? Ada yang pernah belajar bahwa keputihan itu najis? Ada yang pernah belajar bahwa keputihan itu tidak najis? Nah selama ini kalau keluar keputihan jur bagaimana? Ayo, celananya ganti atau tidak? Ya temenan. Wudu maning apa ora? Nah selama ini terus bagaimana nasib keputihan kita Ibu? Ibu. Kalau terkena haid kan jelas celananya najis, tembus di kasur juga kasurnya jadi. Nah sekarang keputihannya jatuh di baju misalnya ketika tidak memakai, mohon maaf, celana dalam, lalu keputihannya nempel di baju, bajunya untuk sholat sah atau tidak? Sah atau tidak? Ya kita akan pelajari hari ini ya Bu. Masya Allah. Pembahasan pertama, pendapat yang menyatakan keputihan itu tidak najis. Keputihan yang keluar dari kemaluan wanita, yaitu cairan putih, diperselisihkan sifatnya. Apakah disamakan dengan madhi dan cairan kemaluan lainnya? Karena ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Penulis kitab Al-Hawi mengatakan, Imam Syafi'i menegaskan di dalam kitab-kitabnya bahwa keputihan wanita hukumnya suci. Pendapat mengenai keputihan lendir dari kemaluan wanita, salah satunya adalah suci. Inilah sahih dalam madhab kami. Itu yang dikatakan para ulama Syafi'iyah. Dalilnya apa? Aisyah radhiyallahu anha pernah mengerik sisa mani yang menempel di bajunya Rasulullah. Sedangkan mani tersebut keluar tentu sudah bercampur dengan cairan yang keluar dari kemaluan wanita. Tetapi kemudian Aisyah itu hanya mengeriknya. Dan Rasulullah sholat menggunakan pakaian yang terkena mani tersebut. Sedangkan mani kalau keluar itu mesti sudah tercampur dengan cairan dari kemaluan wanita. Ya maninya wanita, ya keputihannya wanita. Namun ketika mani itu keluar lantas mengenai pakaian Rasulullah SAW, itu Aisyah hanya apa Bu? Mengeriknya, digosok aja. Ibu mohon maaf, ini fikih.
Ibu harus pahami mana keputihan. Nanti kita akan bahas mani itu apa, madhi itu bentuknya seperti apa. Kepada anak-anakku yang belum menikah, bersyukurlah dapat ilmu sebelum menikah. Yang sudah menikah belum terlambat hari ini dapat ilmu tentang itu. Yang sudah tidak bersuami gimana? Ya bertaubat. Oh dulu saya selama bersuami ada ini ada itu, saya belum tahu hukumnya. Lalu didoakan oleh Ustazah Eva yang ingin berkenan menikah kembali, semoga mendapat jodoh yang solih. Itu dalil, amin ya rabbal alamin, bahwa keputihan itu apa Ibu? Suci. Aku mengerik mani itu dari baju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Qudamah menjelaskan hukumnya adalah suci karena Aisyah mengerik mani baju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya mani tersebut keluar setelah berhubungan badan. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, apakah kalau kalau keputihan itu suci berarti nggak usah dibersihkan? Nah, jadi bedakan, Mbak Eva tidak ngajari ibu jorok. Hari ini kita belajar bahwa keputihan tidak najis. Oh, berarti ngisuk gak kopoh-kopoh, ya tetap sholat. Ini mohon maaf, ini fikih ya Bu. Gak pentilane wis warnane yang kana ya ora ganti. Lung wingi ngaji nang mafazat jare keputihan suci. Jur celana dalame mboten gantos, bebas salat mawon. Jadi bedakan, meskipun tidak najis boleh ndak dibersihkan? Ya boleh. Jadi kalau bicara tidak najis, ya tidak najis, ya suci. Tapi bukan berarti kalau tidak najis kita terkena jor ora dibersihkan. Jor masjid, kita kan sekarang ada rokok warna hitam. Mohon maaf, baju kita terkena keputihan, mani, kemudian kita tetap kelanggar. Batire, Mbak Eva kok kudunge poteh, kudunge ireng kamu tuh. Jenengan sih non sewu kelambine kena ngapa? Mboten napa-napa ning nyong tes ngaji kang kana. Jarene keputihan niku berarti ora kudu tak niku jenenge kemproh. Nek sing kados niku berarti alih ngaos kalih napa? Bu, tidak sama. Kita bicara suci itu bicara hukum bendanya itu suci atau najis. Tapi meskipun itu suci, kalau kita bersihkan tentu itu yang lebih baik. Kita sholat dengan menggunakan pakaian yang bersih. Kami sering mendapati dulu teman-teman kalau mau sholat itu mohon maaf celana dalamnya diapakan? Dilepaskan. Atau kemudian kalau kita pergi jauh kita menggunakan apa Bu? Pentiliner, ada yang rasa sirih, ada yang rasa bunga mawar, ada yang apa gitu Bu. Kemudian nanti kalau sudah penuh diapakan? Disowek kemudian dibuang. Buangnya tidak di sembarang. Mohon maaf Ibu, yang namanya di Mina WC perempuan itu penuh dengan pentiliner dan softtek. Itu Islam, tetapi tidak Islami. Meskipun itu sudah menumpuk, kelak kalau Allah mengizinkan kita berangkat haji, kita tetap ngambil pentiliner kita, softtek kita buang di mana? Jadi numpuk di kamar mandi itu. Masya Allah. Jadi tidak sama dengan tidak boleh dibersihkan. Pertanyaan kedua dari keputihan, apakah jika keluar wudhunya batal atau tidak? Jumhur ulama mengatakan bahwa ini membatalkan wudhu. Berdalil dengan hadis agar wanita yang istihadhah, yaitu darah keluar terus menerus, berwudu setiap kali akan sholat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga berpendapat bahwa keluar keputihan membatalkan wudu, akan tetapi jika keluar terus menerus maka tidak membatalkan wudhu. Ada tipe perempuan yang celananya itu selalu apa?
basah terus, lembab terus. Yang demikian kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, karena keluarnya itu terus menerus, itu tidak membatalkan wudhu. Keluarnya keputihan membatalkan wudhu dan wajib baginya mengulangi wudhu. Jika keluar terus menerus maka tidak membatalkan wudhu. Akan tetapi pendapat yang terkuat menurut saya mengutip kajian dari Ustadz Abdullah Tuasikal, bahwa pendapat terkuat tidak membatalkan wudhu dengan beberapa alasan. Satu, tidak ada dalil sahih, hasan, bahkan dhaif yang mengharuskan wudhu jika keluar keputihan. Keputihan adalah hal biasa yang terjadi pada wanita dari zaman Nabi sampai zaman sahabat atau zaman perempuan kita sekarang. Pembebanan harus wudhu setiap keluar keputihan akan memberatkan bagi para wanita. Ini dalil bagi yang mengatakan apa? Tidak membatalkan wudhu. Allah menyebut haid dengan kotoran dalam Al-Quran dan lainnya suci, maka hukum asal keputihan adalah suci. Dalam hadis dijelaskan bahwa flek yang keluar setelah suci adalah suci, maka apalagi sekedar keputihan yang tidak berkaitan dengan haid. Maksudnya apa yang berlima ini? Kita kan sudah suka mandi, sudah suci, kebiasaan kita sudah habis, lalu kita mandi, ketika berhubungan dengan suami biasanya di celana apa? Keluar apa, Bu? Keluar flek. Kalau itu sudah lewat kebiasaan kita, itu bukan darah haid. Yang seperti itu saja tidak dianggap haid, apalagi yang keluar yang tidak ada hubungannya dengan. Maka bagaimana? Silahkan ibu mantepnya mana, ibu. Kalau ibu lebih mantep bahwa keluar keputihan itu membatalkan wudhu, maka kalau mak gelegek celana kita basah, maka ketika mau sholat wudhu. Kalau ibu mengikuti pendapat yang mengatakan keputihan tidak najis, tidak membatalkan wudhu, maka ketika keputihan kita tidak perlu berwudhu ulang ketika kita masih punya wudhu dan belum dibatalkan oleh yang lain-lain. Ibu, Insya Allah. Sampai sini ada pertanyaan tentang keputihan? Suci atau najis? Kalau keluar batal wudhunya atau tidak? Ada pendapat yang mengatakan batal, ada pendapat yang mengatakan tidak. Mbak Eva tidak memaksa. Monggo ibu, ini perkataan ulama, mana yang akan kita bersandar padanya. Kalau ibu menganggap itu membatalkan, berarti kita berwudu. Kalau tidak, ya tidak berwudu. Nek kopoh-kopoh tetap diganti. Nggih. Sekarang kita mani. Mohon maaf yang sudah menikah, pernah mengamati, memegang? Pernah atau tidak? Ini bukan kita bicara ranjang, bukan. Ini bicara fikih. Pernah, Bu? Perbedaan mani, madhi, dan wadi. Dan ini hanya bisa kita tanyakan kepada siapa? Suami. Jangan tanya suaminya orang, tanya pada suami siapa. Misalnya Mbak Eva mau nerangkan ini, mohon maaf saya kok nanya kepada orang lain, salah besar, corat, regetek, aib. Itu lago, saru matur karo wong liya. Nek ban ngerti perbedaannya apa, berarti takonnya sama siapa? Sama suami. Yang pertama, air mani. Pertanyaan pertama, apakah mani itu najis? Apakah mani itu suci? Najis apa suci? Mestinya ibu sudah bisa menjawab, karena tadi kita sudah dibahas bahwa Aisyah pernah apa? Mengerik mani di pakaian baginda Muhammad. Jadi spray ini ibu, di sana kupak, di sini kupak, di sana kupak, di sini kupak. Ora diganti papa apa ora? Papa apa mboten?
Kan tidak najis. Jeloh nek boten tirus iki nggih, Bu. Jenenge napa, Bu? Jeloh kemproh. Orang Islam itu spraynya rapi, dipanteng. Kalau saya dulu waktu SMP itu didalai dom. Jadi ujungnya tuh kalau nggak diikat, diajari di pondok tuh diikat. Kalau nggak tuh di pojoknya tuh dikasih dom pentul. Jadi kalau berketut berarti ana wong terus jegong neng itu dulu gitu. Kalau sekarang gitu, Bu. Baru dirapikan jengklit gitu. Bantalnya buat rumah-rumahan, selimutnya buat tenda. Nenek delmok niku jenenge kemproh, ya, Bu. Nah, apakah air mani itu suci? What is mani? Cairan yang keluar ketika mimpi basah atau berhubungan intim. Ibu, Mbak Eva ingat suatu hari Mbak Eva masuk ke dalam sebuah warnet. Waktu itu belum zaman wifi gitu ya. Jadi nek oleh email, nek gak njokot email kudu meleyu kemana? Ke internet. Nek gak ngirim email juga harus pergi kemana? Masuklah Mbak Eva ke internet. Ternyata di dalam situ, di negeri Amerika ini, Bu, di negeri antah barantah, anak-anak itu melepas celana bawahnya. Lalu mereka berkelompok, wallahu ta'ala a'lam mereka sedang nonton apa. Lalu saya gemetar pulang kepada suami, lalu saya berkata, ayah kenal nggak sama yang punya warnet itu? Sudahlah, cari rezeki yang lain aja, yang itu ditutup daripada digunakan untuk. Jadi kalau ada homestay syar'i warnetnya juga, maka situs-situs yang aneh-aneh itu harus diapakan? Diblokir, ya Bu. Tidak diblokir saja, kadang-kadang lewat iklan apa gitu, gambarnya apa, anak-anak kita itu sangat rentan, apalagi kemudian dibuka bebas. Kembali kepada wanita. Ibu, orang kafir ingin anak-anak kita yang laki-laki itu keluar mani pertamanya bukan secara alamiah, bukan secara syariat dengan mimpi basah. Tapi mereka ingin merusak anak-anak kita laki-laki keluar mani pertamanya mereka itu dengan menikmati video. Maka hati-hati. Maka yang punya putra laki-laki, ajak bicara, ini bukan hal tabu. Nah, nanti kalau pernah kami posting ya di grup bagaimana cara berbicara kepada anak laki-laki ketika mimpi basah. Pernah kami share, Ibu. Maka ibunda sekalian yang begitu juga perempuan. Bunda pakai apa sih? Bunda pakai pampers karena yang diterangkan Amira. Bunda pakai pampers. Kenapa Bunda pakai pampers? Bunda ada darahnya. Bunda kok nggak sholat enak-enakan, gitu kan? Anak-anak kan gitu. Bunda kok enak-enakan, gitu Bu? Nggak sholat. Bunda sedang haid. Haid itu apa toh? Keluar darah. Kalau ada darahnya, berarti Bunda nggak boleh sholat. Kalau yang bayi lebih lagi. Kalau yang Amira tuh Bunda sakit ya? Sakit ya? Iya, Bunda sakit. Makanya yang sayang sama Bunda ya. Jadi menjelaskan ke anak yang 2 tahun, 3 tahun berbeda dengan menjelaskan putra ibu yang sudah kelas 6 SD. Itu tentang mani. Semoga anak-anak kita semuanya diberikan izin oleh Allah terbuka kepada orang tuanya. Ketika mimpi basah pertama dia akan berkata kepada orang tuanya. Ciri-ciri mani, warnanya keruh, memiliki bau yang khas, keluar dengan syahwat, keluarnya memancar dan membuat lemas. Satu apa? Keruh, baunya khas, keluar dengan syahwat, dengan cara memancar, dan setelah itu apa Ibu? Membuat orang itu lemas. Ibu, ciri-ciri ini ulama dapat dari mana? Ya tentu ulama itu mengamati. Ibu. Maka kita perempuan supaya ini terkena mani atau terkena madhi. Kita harus tahu mani itu apa. Maka insya Allah sudah mafhum. Lalu madhi itu apa? Ibu kebangetan kalau nikah sudah bertahun-tahun tidak tahu namanya madhi. What is madhi? Madhi adalah cairan yang keluar dipicu oleh syahwat, cairannya bening, keluar sebelum
mohon maaf, berhubungannya suami istri atau ketika syahwat itu sedang memuncak. Jadi ini sampaikan kepada suami. Nah, Ibu pernah mendengar kalau engkau melihat perempuan, hadis Rasulullah kepada suami, maka segera apa Bu kata Rasulullah? Pulang. Karena yang ada pada perempuan itu, apa kata Rasulullah? Ada pada istrimu. Suami kita manusia biasa? Barangkali ketika tidak sengaja melihat satu pemandangan, kemudian syahwat beliau terpancing. Di situ biasanya keluar apa? Maka suami kita harus tahu bahwa itu najis. Sedangkan mani apa tadi? Suci. Tapi kalau mati apa? Itu harus tahu. Maka hati-hati ketika mohon maaf ibu mau berhubungan, kemudian suami mengeluarkan madhi, maka madhi itu yang najis, bening, lengket. Itu najis. Jangan sampai itu kemana-mana, Ibu. Karena itu najis. Lain dengan mani. Mani apa tadi Bu? Mani itu tidak najis. Tadi dalilnya yang disampaikan Aisyah. Kemudian tentu saja sahabat itu dulu sudah, tentu saja karena mereka laki-laki, mereka punya istri, mereka sudah bicara ini. Tetapi mereka tidak pernah menanyakan kepada Rasulullah, lalu keluar statement dari Rasulullah bahwa mani itu najis, tidak ada. Namun madhi itu najis. Keluarnya apa Ibu? Mendahului apa? Didahului dengan syahwat yang apa? Yang memuncak, atau ketika laki-laki itu apa Ibu? Syahwatnya itu terpancing, itu madhi. Putih, tipis, lengket, keluar ketika bercumbu atau membayangkan jima atau berkeinginan untuk jima. Madhi tidak membuat laki-laki lemes. Kalau mani? Madhi tidak membuat laki-laki lemas. Keluar tanpa pancaran tidak membuat lemas. Seperti tadi yang sudah kita sampaikan, keluar ketika muqaddimah syahwat. Laki-laki dan perempuan bisa mengeluarkan ini. Lalu yang terakhir apa? Wadi, keputihan darah, keputihan, mani, madhi, yang terakhir wadi. Apa itu wadi? Sesuatu yang keluar sesudah kencing pada umumnya, berwarna putih, tebal mirip mani, namun berbeda kekeruhannya dengan mani. Dan wadi tidak memiliki bau yang khas. Kalau mani itu baunya khas. Mohon maaf, ini Bu, sampai ada hoax. Ini saking pengennya perempuan itu cantik. Katanya cairannya laki-laki itu bisa digunakan untuk apa Bu? Nah, dan ini Ibu pada ngerti, Bu. Caranya nek nggo kue marai apa? Kue wong saking pingine keprege carane mben kulite nyong. Ada Mbak Senja di sini? Mbak Senja? Biasanya beliau rawuh itu yang punya senjani itu ya Bu. Masya Allah. Nah pengen kinclong ya perawatan yang resik ya Bu. Karena itu sebenarnya perkara menjijikan atau tidak Bu? Menjijikan meskipun zatnya najis atau tidak? Tidak ya Bu. Ini itu perempuan itu terjadi. Maka kalau ada yang begitu ya ndak apa-apa. Wong nyatane cairan itu tidak apa? Neng kasiate bener apa ora ya? Bro, mungkin medis bisa membuktikan. Mohon maaf ini kalau bicara fikih harus seperti ini Bu. Tapi kalau jamaahnya bapak-bapak ya Mbak Eva yang enggak tegel. Bicaranya perempuan. Wadi keluarnya setelah pipis. Jadi mohon maaf Ibu. Ibu perlu tanya kepada suami. Pak, setelah pipis apakah benar laki-laki itu mengeluarkan cairan wadi? Dan itu hukumnya najis. Ibu? Jadi yang tidak najis apa? Mani dan keputihan.
Sedangkan darah haid, madhi dan wadi itu najis. Loh, tadi Rasulullah kan maninya nempel. Padahal ketika berhubungan mesti kecampur-campur gue. Terutama kecampur dengan yang namanya mani. Madhi. Nah, ini namanya tidak mengantuk. Enaknya jadi guru itu kalau salah muridnya benarkan, oh berarti nggak ngantuk. Padahal yang salah memang sini. Bercampur dengan apa, Bu? Namun ketika Rasulullah itu tidak mengatakan bahwa mani najis, yang itu beliau nempel, ya kita nggak boleh mengatakan bahwa mani itu jadi najis. Meskipun ketika kita berhubungan otomatis tercampur dengan apa? Nah, itu seperti tadi, keluarnya lewat dubur kok yang diwudhui, karena tidak semuanya itu dimasukkan kemana, Bu? Ke akal. Harus dimasukkan kemana? Iman. Makanya orang yang melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah itu imannya kurang. Berarti belum iman sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mboten nontonaken. Kanjeng Nabi mboten nyontoni kok dilakoni. Berarti kita kurang iman pada siapa? Pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, tolong ini nanti sampaikan kepada suaminya masing-masing, supaya hidup kita semuanya, bahkan urusan kamar mandi dan ranjang, semuanya berjalan menurut apa? Syariat. Sehingga madhi itu tidak tercecer kemana-mana. Sehingga ketika kita mengatakan keputihan itu tidak najis, bukan berarti kita tidak membersihkannya. Kita ulangi, darah haid najis. Kalau kena di baju berarti bajunya kudu dicuci nganti warnane ambune ilang. Ning nek dewek bajune ketembusan, kemudian lenggah di kasur, otomatis kasurnya itu kan kena, tapi kasurnya tidak menjadi merah, kasurnya ya tidak menjadi bau, itu namanya terkena najis secara hukmi, nggak terkena zatnya langsung, maka tetap kasurnya kita apakan? Kita basuh dengan apa? Dengan air. Kemudian keputihan najis atau tidak? Membatalkan wudhu atau tidak? Kemudian mani najis atau tidak? Boleh enggak belepotan enggak dibersihkan? Tidak boleh, jenenge jorok. Madhi najis? Wadi najis? Nah, maka kalau najis berarti orang yang mau sholat ketika setelah pipis keluar wadi otomatis apa? Berwudu. Dan orang yang keluar madi kalau tidak sampai duhul itu maksudnya memasukkan kemaluan satu kepada kemaluan yang lain, itu bahasa fikih, maka tidak mandi. Hanya apa? Kemaluannya dibasuh atau tidak? Dibasuh dan wudu. Jangan tidak dibasuh karena madi najisnya harus diapakan dulu? Dihilangkan dulu baru kita wudu. Sedangkan orang keluar mani biduhul ataupun tidak, kalau sudah keluar mani maka ia harus mandi. Mandi apa? Mandi besar. Mandi besarnya orang selesai haid, mandi besarnya orang selesai junub, dan memandikan jenazah itu tata caranya sama. Kalau ibu pintar mandi wajib, insya Allah bisa memandikan jenazah. Kalau ibu pintar mandi setelah haid, berarti ibu sudah bisa memandikan jenazah. Ini disampaikan supaya ketika perjalanan bagi laki-laki, lalu beliau melihat pemandangan yang membuat syahwatnya apa? Lalu keluar madhi. Kok beliau keluar madi nggak tahu hukumnya, berhenti di SPBU langsung sholat. Sholatnya sah atau tidak? Karena pakaian yang digunakan ada apanya? Ada najisnya. Ini perlunya kita belajar, meskipun cairan itu keluar dari kemaluan apa?
laki-laki. Tapi madhi menurut ulama fikih juga keluar dari perempuan. Mohon maaf, ketika kita berhubungan itu kan sebelumnya dari kemaluan kita itu keluar apa? Cairan. Mungkin itu fungsinya pelicin. Secara alamiah Allah menciptakan, bahkan keputihan itu disebutkan sebagai pelindung. Cara dia mengkonter bakteri yang masuk ke dalam saluran kemaluan perempuan. Maka Ibu, sampai sini ada pertanyaan? Ya. 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 Menurut Imam Syafi'i, darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, jadi kalau perempuan itu melahirkan, jadi Pak, nifas, istihadhah, haid itu bicaranya darah, bukan lendir. Bicara apa, Bu? Biasanya yang keluar di perempuan ketika mau melahirkan, Ibu ada? Ibu tidak? Ada Bu bidan di sini? Qadarullah tidak ada bidan satupun. Biasanya beliau itu tindak. Maka saya itu mau tanya begitu. Biasanya lendir bercampur sedikit darah. Umumnya yang keluar dulu apa? Lendir, bukan darah. Maka lendir itu tidak disebut nifas, karena begitu kita bicara nifas, kita bicara apa? Darah. Hanya Allah memberi keringanan. Ketika sakitnya itu sudah, masya Allah, boro-boro wudhu, Ibu, kira-kira pembukaannya itu ada ulama yang menyatakan boleh menjamak sholat. Kira-kira konong nek bukaan limo ke atas kayane nyong wis ora ayang. Atau bahkan ada yang mengatakan boleh mengqadha sholatnya. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Namun darah itu belum termasuk darah nifas. Ini juga yang kami sampaikan di PKU, bagaimana PKU Muhammadiyah itu menjadi PKU yang berstandar syariah. Jadi pasien akan kita beritahu tayamum. Pasien akan kita beritahu mana nifas, mana tidak, batasnya nifas dan seterusnya. Alangkah indahnya besok kita bisa duduk bersama dengan para ahli kandungan untuk berbicara masalah haid dan nifas. Wallahu ta'ala a'lam, belum tentu yang Mbak Eva ucapkan itu benar. Maka islahlah kalau salah, ingatkan, kritik, beri masukan. Kemudian beri pengetahuan, kalau salah kita perbaiki lagi, lalu kita memohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang kita kaji hari ini. Yang lain? Ya. Iya. 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 Bukan. Ibu, kebiasaan itu sudah berulang 3 kali? Enggak mesti. Biasanya berapa? Atau kata ulama, kalau kita tidak punya kebiasaan, diambil haid kita yang terakhir. Misalnya kemarin 7 hari, hari kedua 7 hari, hari ketiga 6 hari. Maka yang diambil 6 hari yang terakhir, kalau itu belum berulang 3 kali. Tapi kalau sudah berulang 3 kali, maka itu bisa kita sebut sebagai kebiasaan. Maka dalam kasus ibu, ambil haid terdekat berapa, dan itu rentan kebiasaan kita. Setelah kita suci sesuai dengan kebiasaan hari kita berhubungan. Itu sering sekali. Biasanya setelah berhubungan memang begitu kan? Begitu kita selesai, suami biasanya beribadah gitu kan, kita juga melayani ibadah itu. Biasanya keluar apa? Kita tahunya biasanya dari mana? Dari celana dalam, itu kan? Kemudian bentuknya ngeblok begitu ya Bu. Warnanya apa? Ini kita bicara fikih ini. Warnanya apa? Keruh gitu ya. Keruh, enggak merah lah. Kalau merah ya darah. Enggak merah. Apa warnanya? Coklatnya mudah banget gitu. Apa warnanya? Karena sekarang warna itu ada hijau lemon, ada apa gitu. Jadi coklatnya bro, itu coklat apa? Maka itu insya Allah tidak termasuk darah haid karena itu sudah melewati hari
kebiasaan haid. Dan biasanya setelah berhubungan itu sorenya nggak ada lagi. Hanya ketika itu saja. Betul atau tidak? Nah, ya. Jadi mohon maaf, kita suci misalnya nih sore nih ya, atau habis isya gitu ya. Lalu kita berhubungan pagi harinya kita mendapati celana kita seperti itu. Tapi nanti zuhur biasanya tidak keluar lagi. Dan sebenarnya itu tidak masuk dalam 24 jam. Tapi ini menggunakan kaidah bahwa perempuan itu biasanya haid 6 sampai 7 hari. Karena kebiasaan ibu itu tadi, maka dikembalikan kepada kebiasaan itu tidak termasuk darah haid. Wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan? Ya. Oh, menggunakan air mustakmal untuk mandi. Alhamdulillah, ini pertanyaan yang luar biasa. Insya Allah setelah kita membahas jima, Ibu, saat haid, Ibu. Jadi boleh nggak sih nonton dok gitu? Apa ngemek-ngemek oleh? Apa kudu anak tutupe? Apa oleh dibuka? Yang penting ora itu akan kita bahas. Setelah itu kita bahas tentang air gitu. Jadi pastikan kamar mandi ibu itu baknya itu standar ukuran 1 kulah gitu Bu. Nanti kita bahas tentang air. Di mana air bisa suci dan mensucikan gitu. Jadi kalau kita mandi setelah itu suami kita mandi, boleh atau tidak? Ya tergantung, kalau mandinya di ember airnya habis, lalu setelah itu airnya itu sisanya suami ya enggak cukup juga toh Bu. Tapi kalau itu pakai ember tapi keran kita itu hidup nyala terus, itu tidak mengapa. Nek banyune kursa ember dipakai istrinya dulu tinggal setengah, itu mungkin sudah terkena yang lain-lain, maka kita khawatir air itu suci tetapi tidak mensucikan. Juga takutnya ketika kita pipis tadi gitu kan, airnya ada yang nyiprat atau terkena sisa dari madhi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau ibu kamar mandinya pakai ember, pastikan ketika mandi itu kerannya diapakan? Dinyalakan supaya air itu terus menjadi air yang baru gitu. Insya Allah kita bahas tentang air, jenis-jenis air. Anak saya ketika tes itu kemarin, air yang bisa digunakan untuk bersuci, itu jawabnya enggak apa-apa, saya tidak ini air kelapa dan air apa begitu. Masya Allah, kamu kok jawab ini? Ya habis lupa Bunda. Ya enggak apa-apa Bunda, enggak apa-apa gitu. Jadi air kelapa bisa digunakan untuk kalau anaknya di sini pasti marah gitu. Bunda nggak bilang-bilang gitu. Tidak apa-apa. Itu proses belajar. Anak kelas 2 saja sudah mulai belajar air yang bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau ukuran bak kita standar begitu, maka air sisa dari kita mandi tidak mengapa digunakan sambil kerannya diapakan? Dibuka. Wallahu taala alam. Pertanyaan terakhir. Ya. Mohon izin boleh dibuka maskernya supaya saya bisa menganu bibirnya. Ya. Ya. Ya, kalau ibu sudah didahului keluarnya, kalau sebelum operasi misalnya, sudah didahului dengan masa suci selama 15 hari, maka darah yang keluar itu namanya darah istihadhah. Dan dalam waktu seperti itu, perempuan mengerjakan sebagaimana pekerjaan wanita dalam keadaan suci. Bahkan ulama ada yang mengatakan wanita istihadhah itu boleh digauli, angger ora jiji. Kan kalau boleh hukumnya boleh, angger ora jiji kan begitu karena ada darahnya. Boleh. Dan ketika mau sholat tidak perlu mandi, cukup wudhu dan mengganti pembalut. Dan mengganti pembalut ini Bu, bukan tadi jam 12 kurang semenit ganti, katanya Ustazah Eva kalau mau sholat ganti pembalutnya ganti lagi, bukan, maksudnya bukan itu. Tapi kalau mau sholat upayakan pembalut kita itu apa? Bersih. Lah kok Allahu Akbar glogok keluar lagi, tidak apa-apa, sholatnya tetap apa?
tetap sah, tetap lanjut. Jadi kalau pembalutnya gantinya jam 11 belum ada, ya tidak usah ganti. Maksudnya kalau mau sholat, upayakan pembalut kita itu dalam keadaan bersih dan berwudu setiap kali mau sholat. Kalau kita kan zuhur belum batal, asar boleh sholat. Tapi orang istihadah berwudu setiap kali mau sholat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saya yakin ada pertanyaan-pertanyaan lain. Kalau haidnya mandek, jedanya itu apa? Sholat apa enggak? Dan seterusnya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, insya Allah bisa kita lanjutkan via WA. Bismillah, semakin sinau ternyata semakin. Nah, jadi kalau ada orang ngaji tambah pinter niku, ngajinin apa? Kelingan Bu? Ngajinya apa? Karena setan itu setelah tahu mengatakan aku lebih baik. Saya tulis di status saya hari ini, kalau kita dimudahkan untuk ngaji, tidak boleh memandang orang yang belum ngaji lebih rendah. Kalau Allah memudahkan kita berjilbab, tidak boleh memandang orang yang tidak berjilbab lebih rendah. Semoga menjadi ilmu untuk yang bicara dan untuk yang mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebih. Kita akan terus belajar, kita akan terus dengarkan ceramah guru-guru kita. Kita akan berusaha terus baca kitab-kitab dari para ulama kita tentang bab-bab yang berkaitan dengan kehidupan kita, insya Allah. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah.